Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juwita Sirait dengan NIM C0E022037. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penganggaran sektor publik untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan publik. Baiklah, kita memasuki penjelasan tentang perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Nah, di sini ada jenis-jenis penganggaran sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Dan yang kedua, anggaran publik dengan pendekatan NPM merupakan teori baru manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Nah, di sini ada ciri-ciri dalam pendekatan anggaran tradisional terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan incremental. Anggaran tradisional bersifat incremental, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Dan yang kedua, line item. Metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada di dalam struktur anggaran. Walaupun sebelumnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Karena satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan dalam semata-mata pada ketaatan. Nah, di sini anggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan incremental menyebabkan jumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh atau efektivitasnya. Yang ketiga, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keempat, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Yang kelima, anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang keenam, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Nah, ada perubahan dalam pendekatan anggaran. Nah, pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum seperti satu, komprehensif atau komparatif, kedua, terintegrasi dan lintas departemen, ketiga, proses pengambilan keputusan rasional, keempat, berjangka panjang, kelima, spesifikasi tujuan dan perangkaian prioritas, keenam, analisis total cost dan benefit, ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Yang kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Nah, selanjutnya tentang anggaran kinerja. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value of money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanda adanya arahan dan campur tangan pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros atau overspending. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dan yang zero based
atau budgeting atau JBB memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya, yang pertama lebih efisien, yang kedua meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, yang ketiga merupakan cara yang sistematik untuk mengejar status quo dan mendorong organisasi. Dan untuk kelemahan dari JBB ini, yang pertama, JBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Dan yang kedua, memungkinkan munculnya kesan keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Dan yang terakhir, implementasi JBB membutuhkan teknologi yang maju. Baiklah, begitulah materi yang dapat saya paparkan untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.